Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Tadi di rumah mandi dulu tidak? Mandi. Gosok gigi? Gosok. Oke. Tadi jalan ke sini berangkat sekolah ada yang naik transportasi? Ya. Apa dong? Naik apa? Jalan kaki. Berarti naik kaki ya? Gak apa-apa ya, biar Sehat. pintar. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Naisila. Naisila. Naisila kenapa ya? Gak tahu. Gak tahu. Oh, tidak ada kabar ya? Ya. Siapa lagi? Salsabila. Salsabila. Kalau Salsabila kenapa? Gak tahu. Tahu juga. Kalau Disti? Ibu tidak lihat Disti tadi. Selingat-selingut. Oke, kita doakan saja ya. Yang sakit biar cepat sembuh. Kalau yang tidak ada kabar, semoga besok dia semangat lagi untuk sekolah. Siapa ya sebelum kita memulai pelajaran? Siapa sekarang yang bertugas memimpin doa? David. Oke, David. David, silakan doa. Sebelum kita belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Belajar teknologi untuk kehidupan di mata pelajaran IPAS. Kita kaitkan dulu nih sama pelajaran yang kemarin, yang minggu lalu. Kita sudah belajar apa? Untuk kehidupan. Ya, ada magnet. Ada apa lagi? Nah, bisa jadi teknologi ini juga berkaitan dengan magnet dan display. Sebelum belajar, kita bernyanyi dulu lagu wajib nasional. Boleh berdiri dulu ya? Boleh. Tanah
terima kasih. Boleh duduk lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan, ada di sini ada beberapa gambar. Nanti kalian lihat ini. Nah, ada gambar apa ini? Apa ini? Rice cooker. Kira-kira ini ada nggak ya di rumah? Ternyata buat apa ya? Kalau kipas meningkat badan atau meningkat ruangan ya. Kalau rice cooker berarti di rumahnya ada semua yang ada di dalam ini. Berarti ini apa? Dinamakan apa? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan manfaat teknologi bagi kehidupan manusia. Sudah jelas ya tadi ada kipas. Kalau kipas kan, kalau cuacanya sedang panas, kita menggunakan kipas. Terus, kalau sedang panas juga, ngambil minuman dingin dari kulkas. Tuh, seger ya. Terus, mau masak nasi sekarang nggak usah repot-repot ke pakai panci. Pancinya harus dua. Repot sana, repot sini, tinggal masukkan ke dalam rice cooker. Nah, dicolokin, terus dipencet langsung tunggu sejam, jadi nasi. Nah, coba Ibu ingin tanya, apa teknologi yang paling sering kamu gunakan di rumah? Televisi. Televisi apa lagi? Apalagi dari kelompok sana? Sudah bisa setrika sendiri? Bisa. Pinter. Kulkas. Suka bikin es? Suka bikin es. Ada lagi? Yang sering kalian buat? Handphone. Sudah pasti itu ya. Setiap hari scroll. Tinggal. Terus, apakah teknologi harus menggunakan listrik? Harus. Betul kan? Harus menggunakan listrik? Coba, boleh dijelaskan Ibu ingin dengar. Seperti apa? TV harus diapain? Harus nyala listrik, baru bisa nyala ya? Berarti itu harus menggunakan listrik. Oke. Terus bagaimana teknologi membantu pekerjaan manusia? Membantu kita. Contohnya? Betul, bisa merapikan baju tadi. Terus apa lagi? Rice cooker membantu sekali ya, biar mempercepat waktu. Karena kalau misalkan memasak nasi secara manual kan kita harus menunggu juga, harus mengaduk-aduk juga. Tapi kalau menggunakan rice cooker, tinggal pencet, bisa sambil nyapu. Sambil apa lagi? Sambil nonton. Oke, selanjutnya pengertian teknologi. Nah, teknologi itu adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Masak nasi. Sekarang kalau tidak salah rice cooker itu bisa memasak sayur ya? Ya. Bisa bikin bolu juga? Betul nggak? Ya. Berarti saking canggihnya teknologi di masa sekarang. Nah, selanjutnya ini contoh teknologi untuk penerangan. Boleh diidentifikasi. Ibu gak mau baca dulu nih. Coba perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Yang pertama, gambarnya kenapa itu? Terus yang kedua? Karena ada apa? Lampu. Jadi itu contoh teknologi untuk penerangan adalah lampu. Ketika malam tiba, keadaan sekitar kita menjadi gelap. Kalau dulu pakai apa di rumah? Kompor, apa lagi?
terang benderang ya. Nah, ini yang kedua. Nah, gambar apa ini? Keempat, gambar tersebut untuk apa? Transportasi. Ada yang pernah menggunakan salah satu dari gambar tersebut? Kalau motor sering digunakan ya. Kali kadang ibu suka ketemu sama Holid di jalan pakai motor dibonceng sama abahnya, atau ketemu sama Lilian dibonceng sama kakaknya. Hal itu sudah sering digunakan. Terus juga ada yang pernah naik pesawat. Mau tidak pakai pesawat? Mau kemana? Ke Amerika. Tapi kalau pesawat itu transportasi untuk ke tempat yang jauh. Sama mobil dan motor juga. Terus kalau kereta api ini sudah naik kereta api? Nanti kita jalan-jalan ya naik kereta api. Kemana ya? Ke Bandung, ke Surabaya. Jadi teknologi di bidang transportasi itu ketika kita sudah melakukan perjalanan jauh, kita menggunakan alat-alat transportasi seperti ini. Selanjutnya, nah, sedang apa gambar yang pertama dan yang kedua? Ya, bayangkan aja itu ibunya sedang menelpon ke rumah. Kalau tidak ada alat komunikasi tersebut, kira-kira bisa sampai nggak ya dengan cepat informasinya? Tidak. Ini teknologi di bidang komunikasi. Jadi kalau dulu kita sulit berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan. Ada yang keluarganya di luar kota. Ada nggak? Kakaknya mungkin punya saudara di luar kota. Suka nelpon. Nah, pakai atau video call. Bisa. Kalau dulu itu hanya bisa menggunakan surat. Kalau pakai surat kan lama ya. Bayangkan saja dari sini aja ke kantor pos itu butuh waktu lama. Apalagi sampai misalkan si Yopi mau kasih surat ke kakaknya yang ada di Bandung. Wah, berapa hari ya suratnya bisa sampai. Tapi sekarang bisa menggunakan telepon dan handphone. Selanjutnya, nih jenis teknologi berdasarkan perkembangannya. Yang pertama ada teknologi masa lalu. Sebenarnya dulu juga ada teknologi ya, cuman kita tidak sadar. Kira-kira apa nih teknologi zaman dulu yang bisa kita sebut teknologi? Setrika ada dari dulu. Setrikanya pakai arang. Pakai arang. Bisa licin nggak bajunya? Bisa. Apa lagi? Lampu. Apa lagi? Lilin juga bisa. Kalau dulu itu teknologinya apa ya? Untuk mengumpulkan orang. Kalau sekarang kan ada mikrofon ya. Kalau dulu pakai apa? Tong 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 tong. Kan ketungan. Ya buat mengumpulkan orang itu juga teknologi. Tapi teknologi di masa lalu. Kalau di masa kini mengandalkan mesin, listrik, dan sinyalnya. Apalagi untuk handphone. Nah, ibu punya video, disimak dulu ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi. Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita menyelesaikan sehari-hari. Teknologi berkembang pesat ketika James Watt menemukan mesin uap pada permasalahan dalam kehidupan tahun 1765. James Watt memicu penciptaan dan penggunaan mesin untuk keperluan industri maupun transportasi seperti kereta api, kapal bertenaga uap, dan mobil.
Untuk teknologi lainnya yang mengubah kehidupan di dunia, yaitu penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetuskan oleh Thomas Edison pada tahun 1879. Dalam bidang telekomunikasi di tahun 1844 untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Penemuan terus berlanjut hingga di tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell, radio di tahun 1901 oleh Guglielmo Marconi, dan televisi 16 tahun setelahnya oleh Kilo Taylor Farnsworth. Mulai tahun 1900-an perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat. Apalagi sejak diciptakannya komputer di tahun 1937 dan elektronika modern di tahun 1947. Pionir komputer adalah Charles Babbage. Adanya teknologi-teknologi ini memicu munculnya banyak teknologi baru di bidang perikanan, pertanian, kelautan, kehutanan, industri manufaktur, industri pangan, dan lain sebagainya. Berbagai macam teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia di antaranya. 1. Handphone alat komunikasi massa kini menggantikan kentongan dan surat. 2. Lampu sebagai alat penerangan massa kini menggantikan lampu petromax dan obor. 3. Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi massa kini menggantikan kuda. 4. Kapal sebagai alat transportasi air massa kini menggantikan rakit dan perahu layar. 5. Traktor merupakan salah satu teknologi di bidang pertanian menggantikan alat bajak dengan sapi. 6. Pesawat terbang merupakan salah satu teknologi di bidang transportasi. Teknologi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Teknologi sederhana. Contohnya obeng, pisau, dan paku. 2. Teknologi kompleks. Contohnya handphone, komputer, dan internet. Manfaat teknologi dalam bidang transportasi. 1. Hemat waktu. 2. Memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Manfaat teknologi dalam bidang komunikasi. 1. Komunikasi lebih cepat. 2. Mudah dalam berkomunikasi. Manfaat teknologi dalam bidang pertanian. 1. Hasil panen melimpah. 2. Memudahkan mengolah pertanian dengan alat-alat modern. Demikian penjelasan tentang teknologi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, dari video tersebut, apa yang kalian dapatkan informasinya? Pencipta teknologi. Pencipta teknologi. Ada lagi gak? Pencipta lampu, siapa tuh pencipta lampu? Thomas Edison. Terus ada tadi yang menciptakan. Ya, siapa tadi? Pencipta teknologi di bidang transportasi. Alexander. Terus siapa lagi? Apalagi yang kalian dapat? Ternyata teknologi itu tidak hanya handphone, tidak hanya tadi ada kipas, tapi tadi ada teknologi sederhana seperti apa tadi? Terus paku 2, apa lagi? Pisau itu teknologi. Hanya bedanya itu teknologi sederhana. Kalau misalkan ini laptop ataupun ini komputer, ini sudah termasuk teknologi yang kompleks. Nah, manfaat teknologi yang pertama mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, Menghemat waktu dan tenaga. betul nggak sih itu menghemat waktu dan tenaga? Betul. Ya, jadi lebih mudah, lebih cepat. Tadi kalau di bidang pertanian, ada apa ya teknologinya tadi? Traktor menggantikan sapi untuk menggarap sawah. Juga kalau kalian perhatikan di tempat pertanian atau di kebun, banyak ya teknologi yang digunakan. Kalau teknologi sederhananya seperti campur, pinter. Apalagi? Kayak nih, congkrang, cinatel. Kalau bahasa Sundanya mah ada lagi gak baik? Hah? Garpu bisa. Kalau teknologi kompleksnya tadi ada traktor. Terus sekarang kan kalau mau menyemprotkan pupuk atau pestisida ya menggunakan apa? Iya, mesin. Begitu. Terus manfaat yang ketiga membuka peluang pekerjaan baru. Yang keempat memperluas wawasan dan pengetahuan. Mungkin ini bisa didapat kita dari handphone dan sinyal. Nah,
tugaskan membawa alat teknologi. Sudah bawa? Sudah. Coba kelompok ini bawa apa? Center. Center sama apa? Sama kipas. Kalau kelompok 2? Oh, itu teknologi yang kompleks ya. Coba siapa yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan? Ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teknologi yang kami bawa. Pertama kami membawa senter. Senter berguna untuk menerangi jalan saat malam. Senter berfungsi menggunakan listrik dan bisa juga menggunakan baterai. Tapi saya membawa senter yang digunakan menggunakan listrik. Yang kedua, kami membawa kipas angin. Kipas angin berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Perlihatkan. Agak kecil ya. Oke. Bersuara menggunakan listrik. Kecil dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teknologi menggunakan listrik. Tadi ada kipas sama Senter. Tapi senter kalau zaman dulu pakai baterai ya. Sekarang sudah canggih di cas. Oke, kelompok 2, siapa yang berani maju ke depan? Oke, Silvi dan Olin, boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat-alat yang kami bawa. Yang pertama, ada dan berguna untuk mengeluarkan suara yang seperti telepon, dengar lagu, dan lainnya. Dan yang kedua, kami membawa tab ini bisa untuk mencari informasi atau menelpon saudara yang jauh dan juga berbelanja. Ini menggunakan listrik. Kalau tidak menggunakan listrik, tab itu akan mati dan juga menggunakan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hebat sekali sudah bisa mempresentasikan alat teknologi yang dibawa. Hebat ya. Nah, dampak positif dari teknologi yang pertama tadi mempercepat komunikasi. Tadi kata kelompok 2 yang dibawa itu tab ya. Di tab itu bisa mendapatkan informasi. Terus tadi katanya bisa belanja juga. Wah, saking canggihnya ya sekarang. Terus yang kedua meningkatkan produksi dan layanan. Yang ketiga memudahkan akses informasi. Itu sudah jelas ya dari handphone. Kok sudah mulai diam? Masih semangat gak? Masih. Coba ibu pengen tes dulu, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Set, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semua. Boleh satu kali lagi sambil berdiri biar lebih semangat. Wow, ayo 1, 2, 3. Dang dang dang, ding ding ding,
males ya, udah aja pakai mikrokom. Padahal nasinya lebih enak dimasak dengan manual. Yang paling dampak terbesar itu dari apa coba? Handphone. Mau gak ketergantungan gimana ya? Di handphone itu ada apa? Ada TikTok, ada games. Ah iya, ada belanja online. Jadi bisa seharian menggunakan handphone saja. Itu dampak negatifnya. Yang kedua, mengurangi interaksi langsung. Kadang mau main juga, males video call aja. Padahal rumahnya deket. Atau misalkan males ke rumah teman, hujan mau main handphone aja. Padahal lebih asik sebenarnya main hujan-hujanan. Sadar tidak sadar itu dampak negatifnya. Yang ketiga, menimbulkan polusi dan limbah. Kalau yang ini sudah jelas, ini sudah terjadi lebih banyak sampah karena kita ingin lebih mudah ya. Seperti begini aja, kita belanja dari online. Dibungkus kan? Bungkusnya dibuka, dibuang. Itu sudah limbah. Padahal kalau kita pergi misalkan ceritanya mau pergi beli buah, kalau kita pergi langsung kita bisa bawa kresek dari rumah. Tapi kalau misalkan beli dari online kan si buahnya dibungkus dan bungkusnya itu adalah limbah. Selanjutnya, cara menggunakan teknologi dengan bijak. Coba kelompok 1. Gunakan sesuai kebutuhan. Ini gunakan sesuai kebutuhan. Kalau handphone juga digunakan sesuai kebutuhan. Lalu pahami cara kerja dan aturannya. Hindari penggunaan berlebihan. Nah, kalau misalkan menggunakan teknologi itu, kita harus tahu batas waktunya. Yang terakhir, pilih teknologi yang ramah lingkungan. Oke, karena sudah selesai materinya, Ibu akan membagikan format penilaian. Diisi ya. Ya. Waktunya hanya 5 menit. Waktunya cuma 5 menit ya. Lupa dikasih nama, oke? Yo, boleh menggunakan ballpoint juga boleh. Menggunakan pensil juga boleh. Pembagus. Ya? Silakan. Bisa ya? Bisa. Pintar. Teknologi di bidang komunikasi. Nah, Cinta bisa. Oke, tulis Cinta. Yang pertama peran teknologi ya. Apa peran teknologi di bidang komunikasi? Tadi sudah banyak dibahas ya. Kalau di bidang teknologi berarti udah tahu jawabannya? Wah, hebat. Nah, ini ternyata gambarnya. Mau lagi?
teknologi. Teknologinya untuk menghapus. Ini juga fungsi juga teknologi juga. Oke, sudah selesai? Sudah selesai sama ketua kelompoknya? Diambil. Besok ibu umumkan. Nah, di akhir pembelajarannya sekarang kita simpulkan teknologi adalah hasil ciptaan manusia untuk mempermudah hidup. Ada teknologi tradisional dan modern di berbagai bidang seperti tadi pertanian, transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan. Kalau di kesehatan itu sudah pasti memakai teknologi lebih banyak. Dan di sekarang kalau di pertanian juga sudah menggunakan teknologi modern. Teknologi membawa manfaat besar tetapi juga memiliki dampak negatif sehingga perlu digunakan dengan bijak. Kelas 5. Kami kelas 5 anak hebat, sekolah Bandung berprestasi. Kelas 5 satu arah, yes. Hebat, semangat sampai akhir ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Sekian. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita. Oh, ada pertanyaan dulu sebentar. Nah, coba kelompok 1 jawab dulu pertanyaan ini. Salah satu manfaat teknologi komunikasi adalah Penyampaian informasi. Coba kita cek jawabannya. Yeay, tepuk tangan. Ini sekarang untuk kelompok 2. Pertanyaannya salah satu manfaat teknologi komunikasi adalah membuat perjalanan lebih cepat, mengolah hasil panen, mengobati pasien, yang lain mempercepat penyampaian informasi. Yuk. Penyampaian informasi. Berarti deh ya, kita cek ya. Yeay, tepuk tangan. Iya, terima kasih dan semangat belajar. Kita akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan pelajari lebih banyak lagi di rumah. Jangan lupa baca buku. Ya. Ingat ya, baca lagi bukunya ya. Ya. Dan sebelum pulang harus ada yang memimpin. Oke, lihat dulu temennya sudah pakai tas, sudah siap-siap belum? Jangan dulu bilang siap ya. Lihat dulu temennya. Perhatikan kanan kiri. Siapa yang bertugas membaca doa akhir? Irfan. Oke, Irfan. Perhatian. Siap. Perhatian.
wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan.